Tak hanya Nika Ardila dan Galang saja yang kepergiannya meninggalkan misteri. Beberapa selebritis tanah air yang tengah berada di puncak popularitas karirnya juga diduga meninggal menyisakan teka-teki yang belum terpecahkan hingga kini. Lantas, siapa sajakah mereka? Selebritas Siang merangkumnya untuk pemirsa. Ya pemirsa, jika Anda lahir di tahun 80-an, tentu sudah tak asing lagi dengan nama Rian Hidayat. Wajah tampannya selalu warawiri di televisi dan yang paling fenomenal adalah ketika pria kelahiran Praha 11 September 1970 itu bermain dalam serial film Lupus. Tolongin apa dulu? Kalau disuruh berantem di sekolah kamu, saya nggak mau. Udah gak zaman. Enggak, bukan berantem. Cuma cari kodok. Serupa dengan sang mantan kekasih Nika Ardila, di tengah karirnya yang cemerlang sebagai aktor, Rian meninggal dunia pada 8 Februari 1997 di usianya yang telah menginjak 26 tahun. Kala itu Rian dinyatakan meninggal dunia karena sakit tifus dan dimakamkan di TPU Juruk Purut, Jakarta Selatan. Mengiringi kematiannya yang tiba-tiba, belakangan pun muncul berita tak sedap. Rian dirumorkan meninggal dunia akibat overdosis obat terlarang. Namun hingga sampai saat ini kabar tersebut masih simpang siur. Benarkah demikian jika diterawang kembali jauh ke belakang? Kalau untuk Rian Hidayat, itu karena dia itu kan banyak sekali hutang ya, hutang piutang sampai bisa dihitung ke belasan orang. Di saat belasan orang itu menagih kepada Rian Hidayat dan menekan harus ada uang tersebut, Rian Hidayat itu sudah berikhtiar, sudah berusaha untuk mencari uang gitu untuk membayarnya, tetapi karena kondisinya dia juga selalu tidak berhasil ya dalam mencari rezeki dan waktu itu juga sempat padam karirnya. Akhirnya Rian Hidayat itu depresi dan stres sampai pada akhirnya dia bunuh diri dengan meminum obat-obatan yang terlarang sebanyak mungkin. Jadi terlihatnya seperti yang overdosis. Di awal tahun 2000, nama Sukma Ayu tentu tak asing di telinga masyarakat. Karir anak artis senior Nani Wijaya itu tengah mendulang popularitas lewat perannya dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten. Saat itu Sukma rela totalitas membabat habis rambut indahnya hanya untuk sebuah peran. Namun naas tak dapat ditolak. Belum lama memulai karir dan menikmati popularitasnya, wanita kelahiran 10 November 1979 itu meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sukma Ayu diketahui sempat terjatuh dan pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Cut Keke mengatakan bahwa saat terjatuh, kepala wanita berdarah Minang Banten Sunda itu sempat terkena pecahan kaca. Alhasil, hal itulah yang membuat Sukma harus menjalani operasi di sebuah rumah sakit Bilangan, Jakarta Selatan. Namun bukannya sembuh, Sukma justru mengalami koma selama 5 bulan 14 hari hingga akhirnya menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 25 September 2004. Kala itu meninggalnya Sukma dikaitkan dengan dugaan malpraktek yang dilakukan rumah sakit. Benarkah demikian? Untuk Sukma Ayu itu meninggal karena sakit, tetapi yang saya lihat itu yang lebih pastinya lagi sakit karena kiriman orang lain, didolimi gitu. Jadi sakitnya itu non medis. Kematian artis yang menyisakan misteri berikutnya adalah Alda Risma. Saat itu ia juga tengah menjadi salah satu artis yang populer, namun meninggal dunia di puncak karirnya. Saat usianya menginjak 24 tahun, lagu yang dinyanyikan Alda berjudul Aku Tak Biasa tengah menjadi hits di tanah air dan karirnya pun berada di masa keemasan. Namun sayang Alda salah jalan. Ia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel pada 12 Desember 2006. Sekujur tubuhnya dipenuhi bekas suntikan. Saat itu wanita kelahiran Bogor tersebut diduga mengalami overdosis obat-obatan terlarang. Namun menurut analisis lainnya, kematian Alda justru disebut sebagai upaya pembunuhan.
Kekasih Alda kala itu, Ferry Surya Prakasa, tak lain merupakan kakak ipar Ferry Salim yang dituding menjadi dalang dan tersangka di belakang kepergian Alda untuk selama-lamanya. Dan untuk artis yang bernama almarhumah Alda Risma, sebenarnya itu kenapa dibunuh? Karena dalam keadaan hamil usia 2 bulan. Di saat almarhumah Alda meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki itu tidak mau menerima dan pada akhirnya bertengkar hebat di sana. Setelah bertengkar hebat itu langsung disuruh minum obat terlarang. Nah, di situ juga langsung dibunuh. Makanya kalau waktu itu dipisum itu pasti akan ketahuan. Kematian pesohor berikutnya yang tak kalah heboh dan menjadi misteri hingga kini adalah kepergian sang ratu film horor Suzanna pada 15 Oktober 2008. Kala itu suami Suzanna, Cliff Sangra, sempat menyembunyikan kabar kematian sang istri dari publik. Bahkan wanita kelahiran Bogor 14 Oktober itu dimakamkan secara tertutup dan hanya disaksikan oleh keluarga, ketua RT, dan Cliff sendiri. Cliff menyebutkan bahwa sang istri tercinta meninggal dunia sesaat setelah meminum susu. Namun pihak keluarga Suzanna, terutama sang anak, menaruh curiga dan menduga bila ayah tiri mereka lah penyebab kematian ibunda tercinta. Untuk Suzanna, meninggal itu bukan karena sakit, tetapi itu meninggal karena tidak wajar karena semasa hidupnya itu punya perjanjian dengan guru batinnya untuk meraih ketenaran, awet muda, dan ilmu-ilmu. Aktris senior Sophan Sophian diberitakan meninggal dunia pada 17 Mei 2008 silam. Suami aktris senior Widiawati itu diketahui sedang mengikuti konvoi motor besar dalam rangka 100 tahun kebangkitan Indonesia di daerah Sragen, Jawa Tengah. Namun naas, motor Harley Davidson yang dikendarai Sophan hilang kendali saat menghajar lubang jalanan, hingga membuat pria kelahiran Makassar 26 April 1944 itu terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami patah tulang termasuk tulang rusuk. Seketika meninggalnya sang aktor senior menjadi misteri. Pasalnya Widiawati curiga sang suami meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan dilindas oleh pengendara di belakangnya. Menurut wanita 69 tahun itu, terjatuh dari motor gede tak akan sampai menyebabkan kematian. Kecurigaan pun diperkuat oleh opini dokter. Keterangan saksi, serta surat perkembangan perkara yang diterimanya telah dalam keadaan terbuka. Kematian artis lainnya hingga kini masih dianggap janggal oleh banyak orang adalah Olga Syahputra. Bagaimana tidak, kakak Billy Syahputra yang pada awalnya tampak sehat, tiba-tiba vakum dalam waktu yang cukup lama lantaran sakit yang terbilang misterius dan ditutup-tutupi. Kabar miring pun beredar. Pelantun tembang Hancur Hatiku ini dikabarkan terkena kanker hingga disebut terkena guna-guna lantaran ada yang tak suka dengan kesuksesan yang diraihnya. Namun belakangan terungkap bahwa Olga kala itu mengidap penyakit meningitis, di mana sahabat Raffi Ahmad dan Luna Maya ini mengalami sakit kepala yang amat dahsyat hingga daya tahan tubuhnya semakin menurun. Sedih melihat keadaan Olga, pihak keluarga akhirnya membawanya berobat hingga Singapura. Sangat disayangkan, penyakit tersebut lebih cepat menggerogoti tubuh artis serbabisa ini hingga ia menghembuskan nafas terakhir pada 27 Maret 2015. Meski sedikit terjawab, namun hingga kini masih banyak teka-teki perihal meninggalnya Olga. Terlebih selama almarhum dirawat, para sahabat dilarang untuk menjenguk hingga di akhir hayat. Umur, rejeki, jodoh, dan maut adalah milik Yang Maha Kuasa. Semua telah digariskan dan tak ada manusia yang bisa merubahnya. Lantas seperti apa pandangan agama perihal meninggalnya para artis yang menyisakan misteri? Dalam syariat orang meninggal cuma ada 2 predikatnya, husnul khatimah wa su'ul khatimah. Husnul khatimah berarti meninggal yang baik, su'ul khatimah meninggal yang buruk. Nah, apa yang menentukan seseorang husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah ketika ia hidup di dunia. Oleh karenanya, seseorang kalau ingin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, senantiasa menjalankan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana meninggal seseorang dengan yang tidak wajar? Nah, tidak wajar ini konteksnya seperti apa? Tidak semua meninggal yang menurut pandangan manusia buruk
itu buruk di hadapan Allah. Contoh, meninggal dalam keadaan dibunuh belum tentu buruk. Karena Umar bin Khattab pun meninggal dalam keadaan dibunuh. Padahal Umar bin Khattab adalah 10 sahabat yang dijamin surga. Nah, konteks tidak wajar ini adalah konteks di mana meninggal dalam keadaan memang bermaksiat kepada Allah. Contoh, orang overdosis jelas itu maksiat kepada Allah. Karena kita tahu ya, khamar itu masuk khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar termasuk minuman keras, dan orang pemakai obat-obatan meninggal dalam keadaan overdosis itu jelas meninggal yang tidak baik, su'ul khatimah. Karena apa? Meninggalkan bekas yang tidak mulia di hadapan Allah. Laisa syai'un akramah 'ala Allah min ad-du'a. Ad-du'a wal ibadah. Maka doa ini kekuatan seorang muslim. Ketika kita ingin agar seseorang tenang berada di alam barzah, di alam kubur, maka kita doakan ruhnya, ya. Kita doakan dengan doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu.